Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, ya kan, nggak ada apa-apanya, ya kan, hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan, Anda ikuti kan? Ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tiba di lokasi KTT G20 di Afrika Selatan dan langsung disambut hangat oleh delegasi Indonesia yang telah menunggu. Dengan langkah tenang dan senyum bersahaja, Wapres Gibran memasuki area acara, namun tidak langsung menuju tempat duduknya. Ia lebih dahulu menyapa dan berbincang hangat dengan para peserta dari berbagai negara, sebuah sikap yang mencerminkan keramahan dan etika bangsa Indonesia. Saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. I want to understand that usually in Europe we are more educated than the guy. Hey, Pak. Sekarang kita masuk pada tingkat kepuasan kepada kinerja Wakil Presiden Pak Gibran sebesar 71,4%, gabungan antara sangat puas dan cukup puas, yaitu 71,4% pemilih atau rakyat Indonesia dalam sampel yang kami ambil sebesar 71,4% menyatakan puas, kemudian 25,3% tidak puas. Lalu kita dalami seperti Presiden tadi, untuk Wakil Presiden mengapa dari jumlah kita fokus pada yang puas 71,4%, itu karena berjiwa muda dan membawa perubahan positif, 19,4% responden menyatakannya, kemudian dekat dan perhatian pada rakyat 15,7%, mampu memimpin sinergi dengan Presiden 10,3%, cerdas 8,7% dan seterusnya. Dan yang kelima adalah membela rakyat kecil. Ini persepsi pemilih. Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada dua anak muda di kabinet itu, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa, ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh, nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Maruf Amin lebih cepat. Anda di sini berkompetisi, tapi Anda bisa masuk dalam kompetisi itu kan tidak ujug-ujug. Anda bisa masuk dalam kompetisi, Anda bisa mendapatkan tiket paling mahal, bertarung di politik yang paling seksi di Indonesia, itu karena Anda anak Ketua Umum Partai Demokrat kah?
kalau itu nama saya keluar dari Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi nyatanya nama saya itu diajukan oleh 3 partai politik pengusung, yaitu dari P3, kemudian PKB dan PAN. Ketiga parpol tersebut mengusung nama saya dan meminta izin kepada Pak SBY untuk menyampaikan aspirasi dari ketiga parpol tersebut kepada saya yang saat itu berada di Darwin, Australia. Dan ketika itu saya sendiri masih memimpin pasukan, baru selesai latihan bersama dengan Tentara Angkatan Darat Australia. Artinya tidak ada desain dari awal untuk melibatkan saya dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Jadi itu keputusan sehari sebelumnya? Ya, saya bisa katakan karena saya mendapatkan telepon tanggal 22, saya cukup kaget dan tentu saya mengatakan bahwa waktunya sangat sempit, tapi saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri, melakukan sholat istiqoroh, memohon petunjuk kepada Allah, apakah ini memang jalan yang harus saya tempuh. Karena berbeda dengan informasi yang berhasil kami kumpulkan, Mas Agus, hanya terkesan tiba-tiba, tapi penggodokan nama Agus sudah dilakukan sejak 3 minggu sebelum tanggal 23 September. Saya ada sama sekali catatan tidak Wakil tahu. Sekjen P3 Arwani Tomafi, nama Agus dimunculkan oleh Partai Demokrat. Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan nama Agus sudah disimulasikan dengan berbagai tokoh sejak 3 atau 4 minggu sebelum pertemuan di Cikeas. Iya. Ada fungsionaris Partai Demokrat Didi Mukrianto, suara-suara dari kalangan internal partai, nama yang dipertimbangkan Putra Agus Harimurti Yudhoyono. Ini semuanya 3 minggu. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarif Hasan, sejak 2 bulan lalu nama Agus masuk di survei. Ini bukan tiba-tiba, Mas Agus. Bagi saya itu tiba-tiba, karena saya sama sekali tidak pernah diajak ngobrol tentang hal itu. Sehingga ketika saya tidak tahu... Jadi yang mempersiapkan orang tua saja dan tim partai yang lain? Saya tidak mengatakan seperti itu, dan saya yang jelas... Versi saya adalah ketika itu saya sedang ada di Darwin dan saya kembali karena untuk mengetahui secara langsung. Kalau kemudian Anda bukan anak mantan presiden yang sekarang Ketua Umum Parpol, apakah kira-kira ada yang mencalonkan Anda, Mas Agus? Menurut Anda gimana? Saya bertanya. Menurut Anda? Kira-kira? Coba menurut Anda gimana? Menurut Anda apakah saya pantas atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Yang akan menjawab pantas apa tidak tentunya rakyat. Tapi apakah jika Tentu itu SBY... juga, sehingga saya tidak bisa menjawab apakah Anda mengatakan bahwa hanya karena anak SBY saya diajukan sebagai calon, biarkan rakyat yang menjawab, Mbak. Pada saat kompetisi nanti. Kenapa? Pada saat kontestasi nanti bulan Februari. Betul. Tapi berarti Anda mengakui dapat tiket VIP untuk langsung masuk kompetisi? Tidak demikian, ya. Tiket itu apa sih sebetulnya, ya? Pertama, saya diminta apakah bisa menjadi atau bersedia untuk dicalonkan. Bukan saya yang mendekatkan diri ataupun jadi Anda diminta mereka. Dan Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Tentu saya sekali lagi memohon kepada Allah. Karena berbeda kalau calon lain yang mau maju mereka ikut fit and proper test dan mendaftar di Partai Demokrat. Tapi kalau Anda hanya ditelepon oleh ayah dan ditanya mau atau tidak. Sekali lagi saya tanyakan, yang memutuskan bukan ayah saya sendiri. Ini adalah koalisi partai. Silakan ditanya kepada, ini kan ada perwakilan semua. Silakan nanti cari waktu untuk ngopi, Mbak Nana tanya sendiri kepada mereka. Saya tidak mendesain apapun, saya tidak minta tiket, apalagi saya melobi kepada partai-partai. Never. Tidak pernah melobi? Tidak pernah. Tidak pernah secara pribadi melobi? Ya, tidak pernah. Kalau ditanya kepada saya, tidak pernah melobi apapun. Tapi apakah yang lain melobi apa tidak, Anda tidak tahu? Silakan tanya saja kepada yang lainnya. Saya tidak tahu jawaban. Saya tidak bisa merepresentasikan siapapun. Kalau ternyata mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, klarifikasi. Tetapi Anda sekarang sedang mengundang saya di sini. Jawaban saya adalah versi saya. Betul nggak teman-teman? Baik. Menjatuhkan Pak Jokowi tentang pembangunan Bandara Kertajati. Padahal itu bikinan bapaknya. Dia nampar muka bapaknya dengan tai. Itulah karakter Demokrat ya. Iya. Demokrat itu sebenarnya partai yang harus dikasihani. Tapi nggak tahu diri. Harus dikasihani. Tapi nggak tahu diri. Demokrat itu sudah tersisih. Waktu zamannya Anies nyalek, nyalon capres, dia tidak dipermainkan kan? Sampai pilpres. Siapa yang menolong Ahy jadi menteri? Jokowi. Diangkat di bawah. Iya. Naiklah derajat Demokrat lagi. Tapi ternyata diangkat malah. Iya. Ini pandangan saya ya. Iya. Orang Jawa bilang di Banten malah nyantai. Kalau nilai 10 katanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Oke. Mungkin saya tidak objektif karena itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko. Ya kan? Anak muda katanya kurang berpengalaman.
sangat berpengalaman? Ya, kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara sekalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia. Apa salahnya, saudara sekalian? Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak
untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Kadang bangsa ini punya satu kebiasaan. Kita ini suka meremehkan anak muda kita sendiri. Sampai dunia yang lebih dulu tepuk tangan. Dan minggu ini dunia memberikan tepuk tangan itu untuk Gibran Rakabuming Raka. Di usia 38 tahun berdiri di panggung KTT G20 Afrika Selatan. Di hadapan para pemimpin dunia. Bukan sebagai anak presiden, bukan sebagai politisi muda, tapi sebagai wakil sah Presiden Republik Indonesia. Sebuah momen yang mengejutkan bukan hanya untuk publik, tapi juga para pengkritik yang selama ini meremehkannya. Banyak orang lupa satu hal, tidak mungkin seorang wakil presiden diutus ke G20 tanpa mandat presiden. Artinya apa? Hubungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu solid. Jauh dari narasi para pembenci yang mencoba memecah, memframing seakan keduanya jalan sendiri-sendiri. Dan kalau presiden tidak percaya, Gibran tidak akan berada di panggung itu. Sesederhana itu. Dan terlihat jelas, kita melihat bagaimana banyak pemimpin negara menghampiri dirinya, mengajak berbicara, mengajak kerjasama. Dan itu bukan basa-basi. Dalam diplomasi, gestur itu mahal. Itu tanda pengakuan. Mari kita bahas isinya. Gibran mengangkat isu-isu dunia yang sangat relevan, ketimpangan pertumbuhan global, adopsi AI, kripto dan Bitcoin yang mulai diterima banyak negara, konsep tentang MBG, dan juga hilirisasi yang semakin diperkuat di era Prabowo, dan tentu saja perdamaian dunia. Soal bahasa Inggrisnya, baguslah, di atas rata-rata kok. Pronunciation-nya bersih, temponya terjaga, dan struktur kalimatnya rapi. Soal membaca teks, ini lucu nih. Ada yang bilang, loh kok baca teks? Halo, ini G20 guys. Semua pemimpin negara membaca teks. Biar apa? Biar nggak salah angka, nggak salah sebut negara, nggak salah substansi, nggak salah garis diplomasi. Dari perspektif komunikasi politik, Gibran melakukan 3 hal yang sangat penting. Pertama, framing Indonesia sebagai negara modern dan solutif karena ia bicara AI, kripto, MBG, hilirisasi, dan juga yang lain-lain. Yang kedua, menguatkan brand kepemimpinan Prabowo dengan tampil rapi, terukur, confident. Apalagi kita lihat dalam teks pidatonya, dalam setiap isi pidato Gibran, termasuk juga bahkan di kata-kata yang dicantumkan di sosial medianya, selalu menyebutkan bahwa ia mewakili Presiden Prabowo. Yang ketiga, penampilan yang low drama, high substance. Kita harus akui bahwa kemarin Gibran mengejutkan. Bukan karena selama ini ia lemah, tapi karena terlalu banyak orang yang ingin percaya bahwa ia lemah. Dan ketika ia muncul tepat di panggung global, tiba-tiba kita sadar, oh mungkin kita yang selama ini underestimate. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future. And Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkit kembali upaya kudeta dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2021 silam. Ini adalah rumah perjuangan kami, tempat yang kami pertahankan selama 2 tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat pekan lalu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung pemerintahan Jokowi yang tidak berterima kasih pada SBY karena telah memulai pembangunan infrastruktur.
AHY bilang Jokowi hanya meneruskan saja pembangunan yang sudah dilakukan SBY. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang, ya saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Infrastruktur jadi salah satu poin yang dibahas Partai Demokrat dalam Rapimnas. Selain kenaikan harga BBM, juga kebebasan berpendapat. Dan Lembaga Parameter Politik Indonesia menilai infrastruktur jadi penopang kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, serangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono terhadap capaian infrastruktur pemerintahan Jokowi semacam bunuh diri politik. Adi bilang, perlu hati-hati bagi Demokrat jika ingin kritik Jokowi, karena infrastruktur adalah hal yang jadi kebanggaan pemerintahan Jokowi. Kalau kita melihat backbone dari tingkat kepuasan publik yang tidak tergantikan dari Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang secara reguler itu diberikan. Itu artinya apa? Sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang lain dari Jokowi yang tidak populis, itu masih direm, bisa ditahan oleh kebijakan yang sifatnya infrastruktur dan bantuan sosial. Ya, makanya agak sedikit hati-hati mengkritik Jokowi untuk sesuatu hal yang memang dibanggakan, infrastruktur itu. Nah, kan kalau kita lihat dari situ, terus kemudian juga ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar untuk di 2029, apa sih perkara yang paling menarik untuk digoreng dalam persoalan ini, ya kan? Ya tentunya ya itu tadi, ijazah. Gitu kan. Endingnya kan juga nggak begitu terlalu menggembirakan buat masyarakat. Isu ini, isu itu kan itu, ya. Tapi Pak Jokowi, ya ada isu, tapi kan isu yang dinarasikan, yang dibangun berdasarkan kebencian. Seperti contohnya apa? Korupsi, ya kan. Terus kemudian juga masalah, kemudian dia ada turunan dari PKI dan lain sebagainya. Itu kan yang digoreng, itu yang selalu di. Tapi kan ternyata juga itu nggak bisa dilakukan. Ternyata mental ya. Mental semua. Iya. Yang paling menarik ya ini, gitu kan. Nah tadi saya kembalikan lagi kepada tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kekuatan Pak Jokowi ini kan sepertinya susah sekali untuk dilengsarkan dalam bentuk narasi negatif. Tadi berkaitan PKI udah nggak mempan. Berkaitan dengan masalah yang lain-lain, korupsi juga nggak mempan. Barangkali yang paling seksi ini, ya. Makanya terus ini menjadi panggung elit yang mereka gaungkan terus sampai 2029. Ini nggak selesai 2027, ya kan? Mungkin sampai 2029 akan terus begini. Tapi saya berharap dengan sekarang, ini kita bukan menuduh Partai Biru ada di belakang, tapi orang-orang Partai Biru kelihatannya ada di belakang. Orang-orang segelintir aja yang saya lihat kan. Ya. Makanya sekarang yang kita pertanyakan, apakah ini mengerucut kepada SBY-nya atau kepada AHY-nya? Itu yang kita pertanyakan. Dan mudah-mudahan dengan keadaan yang seperti ini, ya kalau kita bilang ini kan kotak Pandora mulai terbuka, ya kita melihat nanti arahnya ini kemana? Benar sampai ke ujung, ya ke pimpinan, atau hanya sekedar di tataran orang-orang yang punya sentimen politik kepada Pak Jokowi, ya kan bisa aja. Ini kelompok kecil, kan biasa gitu. Yang namanya partai politik itu kan punya kelompok-kelompok orangnya gitu kan. Ya ini yang mendukung Roy Suryo, ya kan dari Partai Birunya, ya sehingga Roy Suryo harus dibantu, harus dibela dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Tapi kalau kita melihat kerangka besar dari sebuah partai politik, di sini kan ada ketua umum, terus juga ada dewan pembina, ada sekjen. Nah bagaimana ini? Nyampe gak ke sana? Atau ini pusarannya hanya di orang-orang tersebut? Dan yang ketiga, atau memang juga nyampe ke sana, tapi pura-pura nggak tahu. Kan bisa seperti itu gitu kan. Ya. Makanya ini nanti mana yang kita lihat. Kalau memang misalnya udah terang benderang begini, kita tinggal menunggu nih sikap SBY, AHY gimana? Ya kan? Apakah memang ini didukung oleh parpol? Atau memang
kelompok-kelompok kecil aja yang punya kepentingan-kepentingan sentimen pribadi dan lain sebagainya, kita lihat. Dan kalau nanti ini nggak ada jawaban dan terus bergulir seperti ini dan ini tidak diredam, ini kan api nih yang kita lihat kan, ini api tidak disiram, tidak diredam, ya berarti ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Dan siapa dan bagaimana yang tahu Demokrat itu sendiri. Ya. Itu amatan saya. Dan juga kalau misalnya kita lihat, kan kenapa spekulasi ini muncul ya, itu kan ya atau dugaan ini muncul karena kan publik melihat, ada kalangan yang melihat bahwa siapa sih yang paling diuntungkan kalau Gibran itu tersingkir, lengser. ya kan, dari menjadi cawapresnya Pak Prabowo lagi gitu. Ya. Artinya kalau Gibran, kan berarti kosong tuh posisinya kalau misalnya Gibran nggak lanjut. Ya. Nah yang diuntungkan siapa? Kan orang wah ada AHY, ada sejumlah nama kan gitu. Ya. Makanya larinya ke soal politik gitu. Dan kalau politik berarti bakal lama Pak ya ini ya. Bakal lama. Aduh. Karena saya udah bilang tadi, cari panggung seseksi ini, sekuat ini, ya, dan sehebat ini gak gampang. Ini kan kalau kita bilang ini panggung kan sekarang. Panggung politik yang paling seksi. Ijazah. Ya. Konteksnya dari narasi-narasi yang berkembang gitu. Nah, tadi saya dikatakan tadi, kepentingan kalau Gibran maaf ya tentunya juga ini jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi cikal bakal ke depan itu juga nggak akan baik. Pasti akan terus terjadi seperti ini. Kita nggak mau pemimpin yang sudah terpilih harus selesai sampai 5 tahun. Ya. Itu yang kita harapkan. Dan berkaitan nanti masalah 2029 keterpilihannya sebagai bagaimana dan nantinya terjadinya seperti apa, itu kita serahkan kepada masyarakat, kepada ranah-ranah hukum yang memang diberlakukan dalam konteks pilpres, ya. Ya, gitu kita serahkannya ke sana. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidatonya menilai slogan revolusi mental yang sempat gencar disampaikan pada Pilpres lalu, namun saat ini seperti terlupakan dan tertutup dengan pembangunan infrastruktur. Menurut AHY, revolusi mental penting sebagai upaya untuk mengembalikan karakter bangsa yang asli seperti santun dan memiliki budi pekerti luhur. Dalam pidatonya, AHY juga mengkritisi sejumlah kebijakan Presiden Jokowi, salah satunya terkait kebijakan yang dinilainya mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental? Kita ingat revolusi mental adalah konsep pembangunan manusia Indonesia yang gencar dijanjikan di saat kampanye Pilpres 2014. Dalam perjalanannya, nampaknya kurang mendapatkan perhatian kita semua. Kita larut dalam hiruk pikuk pembangunan infrastruktur. Padahal konsep ini sangat vital sebagai upaya mengembalikan karakter bangsa sesuai bentuk aslinya. Saat menyampaikan pidato politiknya di depan kader Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung banyak program pemerintah yang dinilai grasa-grusu tanpa pertimbangan. AHY menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas, salah satunya menyorot program food estate. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Tetapi dalam kaitan yang sekarang, kenapa ada partai biru yang digaungkan dalam persoalan ini? Karena terbetik kabar kan, ya. Waktu kelompok dari poros Purnawirawan TNI, kita pernah mendengar kan, yang cocok tuh ini, yang cocok tuh ini, gitu kan. Ada 2 orang tuh. Kalau nggak ini ya ini, gitu kan. Sebaiknya dari tentara juga sih, gitu kan. Terus muncul narasi-narasi. Kalau Pak Gibran lagi ngomong,
disanding-sandingkan dengan seorang ketua umum yang memang mungkin usianya juga nggak jauh beda, ya. Seperti kemarin, ya, bahasa Inggrisnya Pak Gibran disandingkan lagi dengan bahasa Inggrisnya dengan dari seseorang, ya. Saya nggak mau nyebut nama lah di situ, tapi kita harus tahu lah itu, ya. Wah, ini lebih hebat, ini cuma seperti ini gitu. Nah, ini kan kalau dilihat dari seperti itu, memang ada keinginan besar barangkali, ya. Wilayah-wilayah kerja seperti ini wilayah yang murah, ya, wilayah yang nggak banyak mengeluarkan duit. Kalau itu terjadi dan kalau itu benar, ya. Karena kenapa? Ya kan seperti tadi, kalau dengan hanya menggoreng persoalan ini, terus kemudian menyerah, ya, atau tunduk dengan tekanan-tekanan yang ada, kan nggak ngeluarin duit banyak juga, kan, ya kan, ya. Misalnya Gibrannya sampai lengser pada waktu itu, ya. Pak Prabowo menyetujui, ya udahlah, apa yang dikatakan Purnawirawan saya ikut, kan jadi selesai dong. Artinya kan nggak perlu kampanye dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir, apakah iya itu bisa seperti itu? Karena kan kita lihat kedewasaan politiknya Pak SBY, juga Pak AHY, kalau itu dilakukan, itu kan nggak sangat bagus, ya kan? Nanti kan dibilangnya, oke, di 5 tahun ini nggak banyak orang ngomong. Di kemudian pada saat partai ini tidak disukai, dia bilang, lu juga dulu waktu jadi wakil presiden, kalau ini terjadi, hasil kudeta, kan seperti itu kan? Seperti sekarang Bu Mega dengan Gus Dur. Kan selalu narasinya yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak suka bahwa Bu Mega mengkudeta Gus Dur. Itu kan bagi orang-orang yang nggak suka. Kenyataannya seperti itu menurut mereka kan gitu kan. Nah, kalau ini terjadi apa enggak